pada pendeta kalian terdoktrin dan doktrin yang dibawa kalian ajarkan kepada kami itu tidak berhasil berdasarkan ilmu pengetahuan Tuhan. Saya bisa buktikan. Nah, makanya dari tadi ketika bercerita kepada Cak Yesus itu tidak ada di dalam Bible. Kata dari tadi minta. Mana datanya di dalam Bible? Kalian tidak bisa tunjukkan karena memang apa yang kalian diajarkan Yesus tidak diajarkan Yesus, tapi diajarkan oleh Paulus, Tertulian, mungkin begitu. Silakan. Pak Kartek monitor, coba dibuka mute-nya Pak Kartek. Jangan pingsan dulu lah, masih pagi nih Pak Kartek. Slow. Buka mute Pak Kartek. Waduh. Iya. Silakan di bawah ya, satu slot lagi. Sudah. Oh, ada siap. Silakan yang Kristen yang sudah multi typing ya, untuk saudaraku Muslim tahan dulu ya. Mohon maaf saudaraku. Barakallah semuanya, Kandalan dan semuanya yang sudah bantu tap layar ya. Jazakumullah. Lanjut Pak Kartek, silakan. Oke. Ya, yang tadi yang dibilang Ibu tadi doktrin, apakah semua pengajaran agama di dunia ini bukan doktrin? Bukan. Al-Quran itu bukan doktrin. Al-Quran itu adalah wahyu. Saya bisa buktikan kalau Al-Quran ada wahyu. Sebentar, sedikit. Mengatakan Al-Quran adalah wahyu itu bukan doktrin, tapi berdasarkan pewahyuan itu sendiri. Contoh, saya punya alasan dari Al-Quran kenapa Al-Quran dikatakan suci. Pertama, Al-Quran adalah petunjuk. Perhatikan umat Islam. Semua keimanan umat Islam sumbernya Al-Quran. Maka itu disebut dengan kebenaran. Apa yang saya sampaikan terbukti ada. Kemudian saya katakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Maksudnya Al-Quran perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Sementara doktrin itu adalah konsep manusia, produk fikir manusia. Doktrin tunggal itu doktrin karena muncul dari Tertulian, bukan pengajaran Yesus. Ya, kemudian Tuhan menebus dosa waris itu juga dari doktrin, bukan pengajaran Yesus. Tuhan homoousius, manusia yang setara dengan roh Bapa, itu juga doktrin, hasil pemikiran manusia. Jadi kalau Anda berkata kepada saya, apakah segala pengajaran dari agama adalah doktrin? Saya katakan, Anda yang mana yang mau dibahas? Al-Quran itu bukan doktrin, hadis bukan doktrin. Al-Quran dan hadis adalah wahyu. Apa yang disebut dengan wahyu? Tolong bedakan. Doktrin adalah hasil konsep berpikir manusia, wahyu adalah informasi dari Tuhan. Bagaimana ciri-cirinya? 1. Doktrin itu bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati, dan terkadang tidak sama dengan realitas. Contoh Tritunggal, itu bertentangan dengan akal. Kalau yang disebut dengan wahyu, mustahil bertentangan dengan akal dan hati nurani, dan mustahil tidak bisa diuji kebenarannya. Kenapa? Karena itu informasi dari Sang Maha Tahu, yaitu Tuhan. Salah satu contoh ajaran atau wahyu, ketika Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kata Allah, kalau kalian ragu kepada Al-Quran, maka buat semisal Al-Quran. Mungkinkah Muhammad Ibnu Abdullah mengarang hal ini? Kalau kalian katakan Muhammad Ibnu Abdullah yang mengarang hal ini, kalian harus akui bahwa dia adalah orang yang hebat. Kenapa? Ketika dia menantang seluruh manusia membuat semisal Al-Quran, hingga detik ini tidak ada yang mampu meniru Al-Quran. Berarti kalian harus akui Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhan kalian. Bahkan yang mengutip ayat pun salah-salah. Nah, ada dua yang harus kalian lakukan. Kalau kalian anggap Al-Quran buatan Nabi Muhammad, kalian harus akui bahwa dia adalah manusia super, mampu membuat statement yang tak terbantahkan. Maka untuk tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai manusia super, maka harus ada konsekuensi lagi. Apa? Kalian harus percaya bahwa itu datang dari Allah. Kalau kalian tidak percaya bahwa itu datang dari Allah, kalian buktikan kalau itu terbantahkan. Kalau itu tak terbantahkan, mungkinkah manusia membuat sesuatu yang tak terbantahkan? Jadi berpikirlah pakai akal. Doktrin dan wahyu itu berbeda. Silakan. Kartek, silahkan Pak Kartek, jangan pingsan dulu, masih pagi. Lanjut.
Oke, kita kan di sini kan disarankan untuk sopan ya, gitu. Kita sopan. Jadi kita kalau Ya sopan, dong Pak kita akan Kartek, pasti tadi tetap slow santai, tapi ya ada hiburan dikit kan biar tidak cepet tua. Pak Kartek gimana sih Pak Kartek ini? Lanjut, Pak Kartek. pas. Ya ibaratnya ya kita ini kan orang-orang yang lemah ya, tidak ada yang Langsung kuat. ditanggapi saja langsung jangan kemana-mana, silakan Pak Kartek Oke, lanjut. saya tangkapi ya. Doktrin yang disebut doktrin itu buatan manusia kah atau buatan Tuhan? Doktrin itu hasil berpikir manusia, Pak. Dan setiap orang berbeda-beda cara memahaminya. Contoh doktrin Tritunggal, itu karangan manusia untuk merumuskan tentang Tuhan. Makanya konsepsinya beda-beda. Coba Anda pahami. Konsep itu adalah produk berpikir yang adalah doktrin. Konsepsi adalah cara orang memahami konsep. Contohnya gini nih. Anda membuat konsep. Konsepnya apa? Bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhan yang pada saat bersamaan juga manusia. Maka Anda ajarkan itu ke 10 murid Anda. Mustahil 10 murid Anda memahaminya sama dengan Anda. Maka itu yang disebut dengan konsep dan konsepsi. Maka pengajaran Kristen rata-rata adalah ajaran manusia berdasarkan pemikirannya sendiri. Itu kenapa banyak denominasi. Al-Quran itu bukanlah doktrin, karena Al-Quran bukan konsep. Al-Quran adalah wahyu, informasi dari Tuhan. Ciri-cirinya apa? Tak terbantahkan, tervalidasi oleh ilmiah. Itu ciri-ciri yang mencolok dari wahyu itu. Karena kalau Tuhan kasih info mungkin nggak salah menurut Anda. Coba, menurut Anda kalau Tuhan memberi informasi, mungkin tidak informasinya itu bersalahan. Ya, kalau memang informasi itu ya saya dengar dari bahasanya langsung. Tapi kalau bukan dari bahasanya langsung atau ungkapannya langsung terhadap saya, tentu juga saya juga kan mendengar dari yang lain, orang lain, dari beberapa orang kan begitu terus menerus. Anda ngerti doktrin nggak? Nah, saya ngerti. Kan saya sudah jelaskan. Doktrin itu hasil berpikir, bukan hasil informasi. Kalau seandainya Al-Quran itu, ya contoh nih, Malaikat Jibril bilang gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad tidak berpikir, Nabi Muhammad mengulangi. Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk mengulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad tidak berpikir, oh maksudnya begini-begini loh. Tidak. Nabi Muhammad mengulangi, menyampaikannya kepada sahabat. Sahabat ulangi kembali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kemudian sahabat ulangi lagi, ajarkan lagi ke generasi setelahnya sampai ke saya. Tapi untuk memahaminya itu baru boleh pakai akal. Oke. Apakah Nabi itu bedanya. Ya, oke. Saya bisa. Ya, pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Karena kalian gagal di etimologi. Kalian itu sering gagalnya di etimologi. Gagal masalah gagal itu kan kemanusiaan saja, bukan dari yang sesungguhnya. Iya, makanya saya membantu. Ya, silakan. Karena Mbak juga kan orang yang manusia biasa yang menerangkan apa yang pengetahuan dari Mbak kan begitu. Iya, saya hasil belajar, Bang. Iya. Bukan hasil bertemu Roh Kudus, Bang. Saya hasil belajar. Ya. Tapi ya beginilah Al-Quran itu tercipta atau dibikin, apakah sudah berdasarkan lisan manusia atau bukan lisan manusia? Al-Quran itu bukan dibikin, Bang. Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dibacakan itu diberikan, langsung, bukan dibikin. Ya, isi firman, ya isi firmannya mungkin iya, tapi firman yang kata-kata firman yang tertulis itu saya rasa itu pasti manusia yang bikin. Firman itu Arab apa, Bang? Firman itu apa artinya? Oh, bahasa Arab saya kurang ngerti, saya bahasa Arab ya. Bukan firman itu bukan bahasa Arab, Bang. Jadi saya firman itu bukan bahasa Arab. Ini lagi-lagi saya katakan kalian gagal di esensi, di etimologi. Firman itu bahasa Persia dari kata farman. Artinya dekret dan keputusan.
Ya. Maka kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu dibikin, itu salah. Al-Quran itu adalah lafaz yang diberikan oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi. Contoh, saya titip kata-kata kepada Anda, Bang Portek sampaikan kepada istrinya tolong bayar utang. Ya. Apakah kata-kata saya itu dibikin? Bukan, tapi keluar dari mulut saya titipkan kepada Anda supaya Anda sampaikan kepada istri Anda. Ya. Tentu saya Paham kan, nggak? tentu saya kan menyampaikan dengan istri saya, bukan seperti bahasa yang ibu katakan terhadap saya toh. Nah, itulah Anda manusia, Anda Ya, bukan Nabi. jadi Kalau Nabi sekarang nggak begitu. saya katakan. Sebentar. Ah, ini dia menariknya. Sebentar. Inilah perbedaan Anda manusia biasa dengan Nabi. Kalau Nabi itu ketika yang disuruh katakan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia tidak tambahkan satu huruf, tidak kurangkan satu huruf. Kalau kalian dikasih titip, Bang Kortek, titip Bang kata-kata Bang. Apa Dek? Bilang sama bini Abang tolong bayar utang. Abang nanti ngomong sama bini Abang, si Ripa bilang begini loh Dek. Kata si Ripa kau cantik loh. Kata si Ripa kau manis. Kata si Ripa bayarlah utang. Karena Anda adalah manusia biasa yang bukan Nabi, yang tidak jujur, tidak amanah, Anda tambahi kata-kata itu. Nah, itu yang terjadi di kitab Anda. Penambahan dan pengurangan. Makanya kami katakan itu doktrin. Suka-suka nenek moyang aja. Sementara Al-Quran ini adalah wahyu, informasi yang datang dari Allah, yang tidak berkurang, tidak bertambah, sebagaimana malaikat membawanya, sebagaimana Allah firmankan, begitulah yang didengarkan Nabi. Itu kenapa ketika Jibril itu berkata kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saya tidak bisa baca. Malaikat Jibril ulangi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, saya tidak bisa baca. Kalau seandainya malaikat Jibril tidak amanah, tentu dia bilang, Muhammad, saya kan suruh kamu membaca. Tapi malaikat Jibril adalah makhluk yang amanah, makanya bergelar Rasul, pembawa risalah. Maka dia tidak menambahkan, tidak mengurangi, tidak menambahkan. Apa sulitnya bagi malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, kedua kali, Muhammad, saya ini nggak suruh kamu baca teks. Saya tahu kamu tidak bisa baca, tentu Allah tahu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma suruh kamu bacakan ulangi. Tapi adakah percakapan itu seperti itu? Tidak. Dalam riwayat hadis itu, malaikat Jibril hanya mengulangi sampai 3 kali sampai Nabi Muhammad mengerti maksud malaikat Jibril. Baru dia ulangi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari mana saya tahu Nabi Muhammad mengerti? Ketika wahyu selanjutnya, kenapa kau ingin cepat-cepat menghafal Al-Quran Muhammad? Tugas kami mengumpulkannya di dadamu. Artinya Nabi Muhammad mengerti bahwa ketika malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, dia hanya mengulangi, kemudian menyampaikan. Itu kenapa dalam Al-Quran Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Itu bukan keluar dari otaknya. Karena kalau keluar dari otak dia pengajaran itu, maka itu adalah ajaran dari Muhammad, bukan dari Allah. Begitu, itu bedanya doktrin dengan wahyu. Silakan. Iya. Kan Pak Kartek bertanya sepuasnya, atau justru Anda ingin ditanya? Boleh, mungkin nanti ada yang nanya. Tapi kalau nggak mau ditanya, jangan dipaksakan, bertanya saja sepuasnya. Ini Pak Kortek, saya bantu Anda. Kami umat Islam ini terbiasa pakai dalil ya Pak. Pembicaraan saya ini tidak boleh sembrono, karena saya akan berdosa menyesatkan. Maka dalam ijma para ulama hadis ini sahih. Ya, ini adalah Sahih Bukhari nomor 4572. Yang menuliskannya siapa Pak? Imam Bukhari. Siapa dia? Salah satu ulama pengumpul hadis. Bertemu dia dengan Yahya bin Bukair Pak. Ini gurunya Pak. Lalu dia, Yahya bin Bukair ini mendapatkan hadis ini dari Al-Laits. Al-Laits ini dapat dari Ukail. Ini yang namanya ilmu Pak, sanad. Maka di sini saya mendengarkan ketika Rasulullah itu menceritakan ya. Di sini Rasulullah menceritakan peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Diawali dengan ar-ru'yah. Ini Rasulullah ceritakan. Di sini apa kata Rasulullah? Lalu malaikat mendatanginya saraya berkata, Iqra. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca.
Di Nabi Muhammad menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan mendekapku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi dan berkata, Iqra, nggak ditambahi Pak sama malaikat Jibril? Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku. Pak, ngapain kayak gini malaikat susah-susah 3 kali memeluk Nabi Muhammad? Mending dia bilang aja gini, emang nggak bisa punya suara dia? Muhammad, kan aku nggak suruh kau baca teks. Aku cuman pengen kau ulangi. Tapi itu tidak mungkin dilakukan malaikat, karena yang diperintahkan Allah hanya membawa kata Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika dia hanya membawa kata-kata itu, dia tidak tambahi lagi. Inilah kenapa orang-orang atau makhluk yang mampu seperti ini disebut dengan Rasul, pembawa risalah. Dia pembawa risalah, bukan pembawa pemikirannya. Apa yang diperintahkan Allah ternyata dia cuma harus bawa ini doang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Inilah Al-Qur'an. Ini bukan pemikiran Jibril alaihissalam. Ini bukan pemikiran Muhammad ibnu Abdullah alaihissalam. Ini adalah perkataan Allah yang diulangi oleh malaikat Jibril untuk dilafazkan kembali oleh Muhammad ibnu Abdullah. Itu Pak. Bukan kayak Tritunggal, Pak. Tritunggal itu adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Menurut siapa? Tertullianus. Dari mana dia tahu? Dari memikirkan kitab Yohanes. Pada mulanya firman adalah Allah. Artinya itu pemikiran dia pribadi. Itu namanya adalah doktrin. Pengajaran manusia. Bukan pengajaran Tuhan. Makanya Yesus menyentil kalian semua. Kata Yesus apa? Di Matius 15:9. Percuma wahai kortek, kau beribadah kepada Yesus, sedangkan ajaran yang kau ajarkan ialah perintah manusia kortek. Makanya kami selalu bertanya, mana perintah Yesus untuk menyembah dia? Mana perintah Allah Bapa menyembah Yesus? Bisa nggak kalian tunjukkan? Nggak ada. Karena percuma kalian beribadah kepada Yesus, sedangkan ajaran yang kau ajarkan di Komal ini kortek adalah perintah manusia. Siapa yang perintahkan? Paulus. Silakan. Sekarang Mbak kan percaya bahwa Tuhan itu maha dong. Cuman maha. Maha. Ya. Maha apa? Pintar. Maha bijak. Di dalam Islam tidak ada kata maha pintar. Bahwa Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Maaf, ya izin saya nggak mau. Saya tidak mau menggunakan bahasa rendah untuk Tuhan saya. Ya maaf. Tuhan saya bukan makhluk. Allah itu ketika mensifati dirinya, bukan saya Bang yang kasih sifat. Kalau saya kasih sifat Tuhan saya, berarti itu Tuhan menurut saya. Tapi saya sedang menceritakan Tuhan menurut dia sendiri. Tentu dia sendiri yang lebih tahu tentang dirinya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kau ketahui. Artinya pengetahuan Allah itu melampaui pengetahuan makhluk. Artinya Allah maha mengetahui. Silakan, apa pertanyaan Anda dari situ? Silakan. Ya. Ya, tadi kan maha itu apa yang disebut arti daripada maha? Maha itu segala sesuatu yang tidak mampu dicapai manusia, yang hanya ada pada diri Allah. Betul. Itu kan di dalam di mute dulu Lejul di mute dulu. Lejul di mute dulu, noise. Akun Lejul di mute dulu, noise. Saya tidak bisa mute, saya bukan moderator. Oke, lanjut Pak Cortex. Maha itu kan kalau bahasa dari manusia, arti daripada maha itu berarti yang nggak bisa dijangkau dengan pikiran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Berarti ibaratnya maha itu kan segalanya gitu, yang paling segalanya lah. Kalau manusia mungkin bisa melakukan pembuatan listrik mungkin daripada atau mesin, lebih daripada itu Tuhan bisa. Itu yang disebut dengan maha atau Iya, taruhlah kita sepakati. Terus dari pernyataan Anda mau arahnya kemana? Silakan. Secara logika kita nih sekarang berpikir bahwa Tuhan itu maha. Kenapa dia harus memberikan suaranya atau bicaranya, perkataannya
menyampaikan sama Nabi, dia harus melalui Nabi Kenapa? gitu. Nah, harus melalui malaikat. Oke. Nah, oke. Saya Kenapa jawab ya. Udah boleh? Saya jawab belum? Oke. Saya tadi sudah kasih dalil loh. Ya, ini perhatikan. Kenapa harus melalui malaikat? Pak, malaikat ini memiliki sifat tidak sama dengan manusia. Manusia itu lebih cenderung hawa nafsu seperti Anda, suka nambah-nambahi, suka ngurang-ngurangin, suka berpikir sendiri, suka ngajarin pemikiran sendiri. Malaikat itu adalah makhluk yang ketika Allah perintahkan apapun mereka tunduk. Maka informasi itu harus disampaikan kepada malaikat. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin bisa melihat Tuhan. Kenapa tidak mungkin? Bukan Tuhan yang tidak bisa memperlihatkan dirinya. Mata manusia yang tak mampu melihat Tuhan. Jangankan melihat Tuhan. Emangnya sudah ada manusia yang sudah melihat pleng-pleng dan inti atom? Ada nggak manusia yang sudah bisa melihat bagaimana bentuk inti atom? Manusia tuh tidak bisa melihat luar angkasa, Pak. Manusia hanya bisa menggambarkan, mengilustrasikan. Jangankan Tuhan pencipta alam semesta dan mengizinkan adanya biji zarah atau inti atom dan inti di dalam dunia kuantum. Sedangkan yang diciptakan Allah saja, mata Anda tidak semuanya bisa lihat. Lalu kenapa Allah utus malaikat? Pertama, malaikat ini kalau dia berubah bentuk menjadi manusia, itu tidak menghilangkan kemuliaan malaikat itu, karena dia dari makhluk berubah jadi makhluk. Tapi kalau Tuhan menyamar jadi makhluk, artinya Tuhan merendahkan kemuliaannya. Maka ketika Tuhan telah berubah menjadi makhluk, dia bukan lagi Tuhan yang transenden, bukan lagi Tuhan yang maha, tapi Tuhan yang terbatas. Kalau malaikat Jibril berubah menjadi manusia, malaikat Jibril tidak bermasalah dengan esensinya, karena pada dasarnya dia makhluk yang terbatas. Makanya malaikat mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, ketika Allah menantang mereka, sampaikan apa yang telah diajarkan kepada Adam. Maka apa jawaban mereka? Subhanaka la ilma lana illa alamtana. Ya, kata malaikat, sesungguhnya kami tidak mengetahui apa-apa kecuali diajarkan olehmu. Jadi malaikat ini terbatas. Kalau dia dari terbatas menjadi terbatas, itu tidak masalah. Yang tidak bisa itu katanya tidak terbatas, yaitu Tuhan. Tidak terbatas ruang dan waktu. Tiba-tiba masuk rahim perempuan selama 9 bulan. Waktunya 9 bulan, rahim adalah ruang. Maka dia gagal sebagai Tuhan yang transenden. Ketika ada Tuhan yang mengklaim bahwa pengetahuannya melampaui ruang dan waktu, ternyata dia tidak tahu kapan hari kiamat. Artinya Tuhan ini sedang kontradiksi dengan dirinya. Ketika ada Tuhan yang dianggap tidak terbatas, yang maha segala-galanya, ternyata dia meninggoy di tangan manusia. Maka apa yang kalian imani itu sedang bertentangan dengan logika. Tapi kalau Al-Quran, kenapa Allah tidak menyamar jadi manusia? Kalau Allah menyamar jadi manusia, maka Allah sedang membatasi dirinya untuk menjadi makhluk, maka dia tidak bisa lagi dikatakan Tuhan. Gitu. Jadi kenapa harus ada malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril adalah makhluk yang tidak mengurangi esensinya sebagai malaikat kalau dia turun ke bumi di mana tempat ini banyak kotoran. Ya, ini datanya sudah saya tunjukkan ini. Ini bukti kalau malaikat Jibril itu adalah makhluk Allah yang patuh, tidak menambahi, tidak mengurangi. Ya, gitu. Jadi kalau kita pakai logika, pertanyaan saya balik kepada Anda. Kalau Tuhan Anda itu maha, kenapa dia harus mati untuk menebus dosa kalian? Bukankah dia maha? Ya, jadi ibaratnya malaikat bisalah menjelma jadi manusia, itu berbentuk manusia, sedangkan
mengerti. Ini saya yang nge-lag atau Bapak ini? Tidak bisa berbeda. Ya. Izin Bapak, semangat Pak, semangat, strong Pak, semangat ya. Teman-teman sambil di tap ya, saudaraku bantu tap ya. Lanjut Pak. Tunggu Pak, sebentar. Tadi Anda nge-lag, di sela-sela nge-lag Anda bilang Tuhan tidak bisa. Ini mohon maaf ya Pak, saya tidak sepakat dengan statement Tuhan tidak bisa Pak. Ya, saya lebih sepakat Tuhan tidak mau. Ya, bukan Tuhan tidak bisa Pak, Tuhan tidak mau. Dari mana saya tahu Tuhan tidak mau? Kalau saya bilang begini ya Pak, ke Bapak, Pak Cortex, saya itu adalah perempuan yang bersih. Kalau saya sudah bilang sama Bapak bahwa saya bersih, mungkin nggak saya mandi pakai air tokai? Kalau saya katakan saya bersih, tapi saya mandi pakai air tokai, maka saya penipu, berbohong. Tuhan saya itu bukan tidak bisa jadi manusia, tapi dia tidak mau. Kenapa saya katakan dia tidak mau? Karena dia sudah katakan bahwa dia laisa kamislihi syai'. Gitu loh. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan Tuhan. Tapi masalahnya dia mau nggak? Pantas nggak dia lakukan itu sebagai Tuhan? Gitu. Kalau dia bisa melakukan apa saja, suatu saat dia berubah jadi tai, apakah mau dikatakan dia adalah Tuhan yang ketai-taian? Artinya kan sudah melenceng dari esensi sebagai Tuhan gitu loh. Siap Uni, barakallah. Ternyata Pak Kartek kabur tanpa permisi, saudara-saudara. Masya Allah Uni. Silakan berikan diskusi ya, berikan permintaan. Ini ada lagi naik tuh Pak Kartek, mungkin kepental. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum ditanggapi, izin para guru semua, selamat datang saudaraku semuanya. Terima kasih ya yang ada di channelnya Uni Rifa ya, Rifano TV ya. Ya, saudaraku yang di bawah yang belum subscribe channel Uni Rifa ya, bantu di subscribe ya, Rifano TV. Oke, dan enggak, saya cuma bentar aja Ustadz Abu ya. Maksud saya kalau saya sama Cak Tata, saya memang nggak live kan biasanya, cuman saya paling live kan untuk supaya subscriber saya itu nanti di pertengahan diskusi bisa pindah ke YouTube Tahta Official gitu. Oke. Ini mantap dan ada channel Ustadz Tahta juga ya. Selamat datang. Oke. Saya izin sedikit Uni ya, yang ada di channel Gurunda juga Bang Zuma kebetulan lagi nge-live kan ya, dan terutama yang ada di channelnya Abuya Strong ya. Terima kasih saudaraku, kebetulan subscriber saya ini Uni baru 700 ya. Tolong saudaraku semuanya ya yang ada di bawah yang belum subscribe, dibantu di subscribe channelnya Abuya Strong Live sesuai dengan nama ini ya, akun yang saya naikkan ini. Atau tinggal klik saja akun host saya ini, nanti ada di bio saya ya, tinggal diklik langsung masuk nanti. Insya Allah gratis ya, subscribe, didukung channel guru-guru kita para apologet Islam Indonesia ya, untuk membentengi akidah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu ahsanal jaza terhadap kalian semua. Lanjut Pak Kartek, silakan. Barakallah. Pak Kartek, lanjut. Jangan lupa juga Uni tolong bantu gitu subscribe channel YouTube saya minimal sampai 1000 aja. Itu kalau di Uni kan penontonnya banyak tuh. Ya, penonton saya sebenarnya sedikit, cuman mungkin subscribernya banyak. Teman-teman subscriber ya, saya ulangi, teman-teman disupport akun-akun kecil, akun-akun baru seperti YouTube-nya Abuya Strong biar bersemangat beliau live, dan juga jangan lupa ditonton di channelnya Cak Tata. Mungkin saya hanya mengambil masa paling 30 menit, nanti teman-teman boleh pindah untuk menontonnya di Cak Tata, channel Tahta Official. Buat yang di Zulkifli M. Abbas juga ya, buat teman-teman subscribernya Bang Zuma dibantu
juga untuk membesarkan YouTube kecil seperti punyanya Cak Tata dan Abuya Strong, supaya teman-teman juga mendapatkan edukasi yang lain. Ya, kalau yang di Bang Zuma itu biasanya penontonnya banyak, dibantu untuk nonton di YouTube-nya Tahta Official dan Abuya Strong. Kalau di YouTube saya itu jujur saya katakan itu hanya untuk dokumentasi. Suatu saat kalau saya ada yang dituduh menista, saya bisa membela diri dari YouTube saya gitu. Jadi saya tidak prioritaskan penonton. Tapi kalaupun kalian ingin menonton ya tidak masalah. Ya, itu hanya untuk dokumentasi ya, sebagai jejak digital yang harus kita tinggalkan sebelum kita meninggal lah gitu. Ya, silakan Pak Cortex. Praktek. Oh, silakan Pak, silakan. Silakan Pak Kortek, kalau kita memakai tataran logika pun saya lebih senang Pak. Kita tinggalkan dulu kitab suci, kita masuk di ranah logika atau cara berpikir saja gitu. Maka kalau kita sudah menggunakan akal Pak, saya harap kita fokus kepada bagaimana satu diksi dan bahasa itu kita pahami sesuai dengan pemahaman universal. Seperti definisi Tuhan. Yang menurut Bapak, secara logika, definisi Tuhan itu maha seperti apa? Maha tak terbatas atau maha tapi ada mahanya itu, contohnya gini nih, apakah Tuhan Bapak itu bisa menjadi apapun? Silakan Pak dijawab. Iya, Pak Kortek. tadi yang kita bahas. Kayaknya signalnya Pak Kortek bermasalah atau saya? Tuhan itu kalau dia coba Suaranya Pak Kortek ini hilang atau saya yang bermasalah ini? Pak Kortek ini aman Uni, aman Uni, aman. Ya Pak Kortek, mungkin signalnya bermasalah Pak Kortek, mungkin perbaiki dulu. Saya cuma satu pertanyaan saja, menurut Anda dalam ranah logika, apakah Tuhan Anda yang maha itu bisa menjadi apapun? Menjadi kotoran, menjadi iblis, menjadi perempuan, menjadi WARIA gitu ya, menjadi ratu entok, berubah jadi saya, menjadi bayi, jadi bocil, jadi tuyul. Bisa nggak kira-kira menurut Anda? Itu jawab dulu nanti. Ya, monggo yang lain aja dulu Abu ya. Ini coba ini Pak Mizi. Ibu atau Bapak Sebelum ke Pak Mizi saya coba jawab dulu pertanyaan Aksela yang spam dari tadi ya. Tunjukkan bukti arkeologi kalau kaum Yahudi pernah dikutuk jadi kera untuk mencerdaskan utan. Yang pertama adalah tidak semua para ulama memahami atau memberikan paham kepada kami bahwa dikutuk menjadi kera itu dalam makna jasmaniyah. Ada juga ulama yang menjelaskan bahwa dikutuk jadi kera itu adalah sifatnya. Bukti arkeologinya adalah kau. Kau adalah bukti teori Darwin itu betul. Tapi sayangnya kalau teori Darwin itu manusia dari yang buruk menjadi baik, kalau kau dari yang baik jadi buruk. Kau dilahirkan manusia sebaik-baiknya manusia, sekarang kau jadi kera. Maka Al-Quran tervalidasi benar dengan adanya kau. Kau bukti arkeologinya. Kau buktinya. Lanjut yang lain. Mantap. Silakan Pak Topan, selamat pagi bro. Pagi-pagi. Untuk Ibu Miza kalau tidak monitor saya turunkan ya Bu ya. Mohon maaf, para guru saya sarapan dulu ya. Silakan Bro Topan, apa yang mau disampaikan atau ditanggapi Bro? Mumpung banyak para guru saya di sini. Lanjut Bro Topan. Santun. Dilarang menghujat. Ingat, kalau Anda menghujat, Anda tiba-tiba ada di neraka. Lanjut. Oke, baik. Pagi semua. Mungkin saya ke Unirifa ya. Pagi Uni.
Ya Samiri, Pagi. Mungkin saya mau tanya nih Uni. lanjut Samiri. Oke. Kalau Al-Quran di versi Indonesia ini kan berbeda-beda dengan di belahan dunia, Uni ya. Kenapa Indonesia pakai versi Hats itu, kenapa itu ya? Dan juga ada beberapa dalil yang berbeda juga dengan Al-Quran yang ada di luar, versinya itu berbeda. Karena yang tercatat itu ada 27 atau 32, dan juga untuk kanonisasikan ini kok di universitas ya, berarti baru-baru aja di kanon. Berarti membuktikan dasar Allah berbicara itu gimana ya? Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Ada yang jawab. Oke. Jadi masalah hafaz waros itu sesuai pengajaran. Makanya yang tersebar ke Malaysia, Indonesia, Asia rata-rata itu hafaz. Berarti dari Asim. Asim ini ulama Kufah. Jadi nanti perawinya Syu'bah namanya. Hafiz ini penyampai ya, sanadnya itu. Jadi nanti Asim ini dari Abdurrahman bin Hubaib, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dari Utsman bin Affan, Utsman dari Ali bin Abi Thalib, Ali dari Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dari Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit dari Nabi Muhammad. Jadi kalau Maroko, Tunisia itu biasanya waros. Kalau waros itu berarti Nafi, ulama Madinah. Kolun perawinya. Nanti Nafi dari Abdurrahman bin Hurmus itu. Dari Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dari Nabi Muhammad. Nan qiraah itu ada yang ya banyak, tapi ada qiraah sab'ah, ada qiraah masyhur, ada syad. Kalau qiraah sab'ah ini boleh dibaca, baca biasa boleh Al-Quran, atau dibuat untuk sholat boleh. Kalau masyhur atau syad itu ya cuma penafsiran, jadi nggak boleh dibaca untuk baca itu. Nah karena memang gini, aslinya Quran itu turun gimana sih? Ya bahasa Arab Quraisy. Makanya ketika Rasulullah itu pernah berpesan, kalau nanti ada perbedaan bacaan, tidak usah bingung kalian, kembalikan ke Quraisy, karena wahyu turun bahasa Quraisy. Gitu. Awalnya kan gini, tunggu dulu, tenang, dini dulu, biar pahamnya itu 100%. Karena awalnya Al-Quran ini, bahwa Nabi Muhammad ini kan orang Quraisy, dia suku Quraisy. Sedangkan orang-orang Quraisy langsung nyampe, langsung paham ketika Nabi menyampaikan, karena bahasanya sendiri, logatnya ya sama, dialeknya sama, sehingga enak ketika Quraisy. Karena memang Al-Quran itu inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab Quraisy itu. Enak awalnya, ketika tersebar ke suku-suku lain, maka banyak dialek-dialek atau huruf-huruf yang sulit mereka. Misalnya Tamim itu membaca waw dengan ya itu sulit. Bisanya pakai hamzah mereka. Maka mau dipaksa gimana ya, kasihan. Akhirnya Nabi Muhammad minta kepada Allah, wahai Jibril, mintakan kepada Allah supaya Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 huruf. Maksudnya 7 suku. 7 suku ini kata ulama, ya suku Quraisy, Huzail, Tamim, Asad, Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad bin Bakar. Contohnya Tamim ini mengatakan ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Tidak bisa. Bisanya pakai A. Ya Nabi Allah. Contohnya lagi ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini nggak bisa mereka. Makanya bisa dibaca walam yakul lahu kuf'an ahad. Kuf'an, bukan kufuan. Nah kayak gitu ya. Akhirnya boleh dibaca 7 suku ini, sehingga walam yakul lahu kufuwan boleh, kuf'an gitu. Atau nanti dialek,
Ada suku-suku lain itu yang nggak biasa pakai a, pakainya pakai e. Ya. Hal ataka hadis Musa, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, karena mereka ini nggak biasa pakai a, sama dengan gini. Umumnya bahasa Indonesia ini bapak mau kemana, Betawi babe mau kemana, masa mau dipaksa? Akhirnya boleh dibaca bapak mau kemana, babe mau kemana. Itulah suku-suku kayak gitu ya. Jadi bukan berbeda itu. Itulah hebatnya Rasulullah, selalu mementingkan umatnya. Oh, umat saya kok sulit banget ya. Kayak orang dulu saya kan pernah ke Palu ya, tinggal di sana. Orang sana itu bilang N itu gak bisa, Kristeng gitu, tahan itu apakah mau dipaksa mereka? Woi, salah bahasa Indonesia-nya, woi, masa mau digituin? Nah, sama dengan siroto, gak biasa pakai sin, sod, siroto, gak bisa pakai za, ziroto, zirotalladi gitu, ya. Jadi kayak gitu Al-Quran itu. Tapi umat Islam gak bingung, yang penting tahu imamnya. Ketika saya baca halataka hadis Musa, bacaan apa ini? Harus tahu imamnya. Karena ada imam qiraah sab'ah, ada al-asyrah. Kalau sab'ah imamnya 7, siapa? Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, Al-Kisai. Kalau al-asyrah 10, nambah 3, siapa? Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaf. Ini harus tahu. Bukan langsung saya baca sembarangan. Oh, baca boleh ya? Oke. Alhamdulillah. Ya, tidak boleh. Ya. Bukan kira sebab namanya ngawur kayak gitu. Harus ada sanad-sanadnya, harus tahu. Gitu. Oke. Saya kasih dalilnya ya, Cak. Bentar. Saya kasih dalilnya untuk si Topan ini ya. Perkara tentang Sabah Aruf itu dalilnya sahih ya. Ini ijma para ulama sahih, ini data loh ya. Kami kalau mau Islam itu kalau ngomong pakai data. Cak Tata itu karena menghafal datanya, jadi datanya nggak perlu ditunjukkan. Orang seperti saya ndak hafal ya harus tunjukkan. Ada dalam riwayat Sahih Bukhari 4607. Perhatikan di sini. Jibril telah membacakan kepadaku dengan satu dialek. Ini yang dimaksud sama Utsman, dialek Quraisy, lingua franca. Karena pada waktu itu banyak dialek, banyak suku, maka aku pun kembali kepadanya untuk meminta agar ditambahkan. Jadi ini adalah Nabi Muhammad memohon supaya diizinkan dialek yang lain itu boleh dibaca, nggak berdosa. Nah, berulang-ulang hingga berakhirlah huruf ini dia 7 dialek itu. Nah, yang disampaikan Cak Tata itu adalah hasil kajian. Datanya mana? Saya punya datanya. Ini dia adalah Imam Qiraatus Sab'ah, Ibnu Katsir, Nafi, Ibnu Amir. Di sini dijelaskan Ibnu Katsir Al-Makki, nama lengkapnya Abu Muhammad Abdullah Ibnu Katsir Al-Dari Al-Makki, wafatnya tahun 120 Hijriah, bertemu dengan sahabat Abdullah bin Zubair. Maka Ibnu Katsir ini mendapatkan Al-Quran dari Abdullah bin Zubair. Nafi Al-Madani, nama lengkapnya Abu Ruwain Nafi Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Nuaiman Al-Laisi Al-Madani, wafatnya tahun 169 Hijriah. Di Madinah dua orang perawinya adalah Qalun dari Warash dan Warash. Qalun adalah Isa Ibnu Mu'aynya Al-Madani, kunyahnya Abu Musa dan julukannya Qalun. Kalian bisa nggak tunjukin gini? Siapakah penulis kitab kalian? Bisa nggak? Lukas bin Hantu bin Ijin Iprit bin Kodir bin Ma'yun bin apa gitu? Bisa nggak? Gak bisa. Apakah kalian tahu penulis kitab kalian? Ya nggak tahu. Seandainya pun kalian tahu penulis kitab kalian, tahukah kalian itu bapaknya siapa? Ya nggak tahu. Sementara kami, imam qiraat kami pun kami tahu siapa bapaknya, suku mana dia, kapan matinya. Kami tahu itu. Seperti Ibnu Amru, Ibnu Al-Ala, Al-Bashri, nama lengkapnya Zayan Ibnu Al-Ala. Kenapa kalau Ibnu Amru banyak? Ibnu Amru yang mana yang melafazkan dari qiraat ini? Ternyata adalah Ibnu Amru Ibnu Al-Ala. Hanya satu-satunya dia. Yang Al-Bashri, nama lengkapnya Zayan Ibnu Al-Ala Ibnu Ammar Al-Mazini Al-Bashri, wafatnya tahun 154 di Kufah. Dua orang perawinya adalah Ad-Dauri, nama aslinya Abu Umar Hafiz Ibnu Umar Ibnu Abdul Aziz Ad-Dauri An-Nahi, tinggal di Baghdad, meninggal tahun 246. As-Susi adalah Abu Syuaib. Kami punya datanya semua. Lah kalian, ini tentang qiraat loh.
ya. Dan bahkan imam para ulama kami sekelas Cak Tata ini, dia akan menguji qiraat seseorang. Ini kualifikasinya ini. Pertama, harus sesuai dengan mushaf Utsmani. Kenapa harus sama dengan mushaf Utsmani? Karena mushaf Utsmani itu dikembalikan kepada dialek Quraisy, dan mushaf Utsmani itu menuliskan kembali mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar Siddiq. Paham? Lihat, harus sesuai dengan mushaf Utsmani yang acuannya adalah mushaf Abu Bakar. Di zaman Utsman, tim penulis Al-Quran menuliskan Al-Quran ke beberapa mushaf. Timnya adalah Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Penulis wahyu di zaman Rasulullah. Anggotanya siapa? Abdullah bin Zubair. Siapa mereka ini? Penulis dan penghafal. Yang kedua, harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang ketiga, sanadnya harus jelas. Kalau tidak tertolak. Inilah keakuratan Al-Quran. Kesinambungannya seperti blockchain. Makin ke depan, makin banyak yang hafal. Bible makin lama makin beda dari teks asli. Itu dia ketidakbenaran kitab kalian. Silakan. Oke, saya rasa Uni Rifa ini mungkin perlu belajar ya. Untuk Anda ketahui dari saya ya, catatan buat Anda. Kalau hadis, jujur minta maaf, hadis itu tuh ada ketika satu abad Muhammad sudah tidak ada dulu. Saya tidak membawa hadis. Yang bicara hadis siapa? Saya bicara Al-Quran. Data hadis itu kepada saya. Data ini gimana sih? Saya bicara tentang qiraat. Dan informasi tentang qiraat itu ada di hadis. Kau tolak hadis, untungnya apa buat kami? Masalahnya saya apa? Kan tidak menanya hadis di sini. Lah, yang menjelaskan hadis siapa? Jadi Anda yang menjelaskan hadis siapa? Saya menjelaskan qiraat. Bahwa data hadis yang kepada saya menunjukkan bahwa ini kau tolak hadis. Ya udah, enggak gini. Kau tolak hadis. Ya, kau tolak hadis. Kau tolak hadis. Ya iyalah, karena itu ada satu abad dulu. Apa alasan? Apa alasan? Apa alasan apa? 130 tahun. Iya, berarti apa alasan? Bentar dulu, jangan bicara kemana-mana. Apa alasan kau tolak hadis? Silakan dijawab, satu saja alasannya. Apa alasannya? Saya menolak hadis karena yang pertama bingung ya, karena ada setelah satu abad. Enggak usah lari-lari. Berarti karena satu abad. Kalau begitu kau kencingi kitabmu ya, karena kitabmu baru ditulis abad keempat ya. Kodeks Sinaiticus, sebentar dulu. Kau nggak konsisten berarti. Kau tolak hadis karena ditulis di abad pertama, di abad kedua setelah Nabi Muhammad hijrah. Sementara kitab kau tuh 4 abad. Kau tengok ini. Kau harus kencingi kitab Sinaiticus ini. Ya, ini adalah kodek pertama. Kau kencingi ini, brother, kencingi ini, buang. Kalau kau konsisten sebagai laki-laki, kecuali kau perempuan, ya, hari ini pengen makan bakso, ternyata pengen makan mie ayam. Kau jantan bukan? Kalau jantan itu yang dipegang omongannya, bukan celana dalamnya, ya. Kalau kau bilang kau menolak hadis karena ditulis di abad kedua setelah Nabi Muhammad wafat, kau ludahi kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini ditulis abad keempat. Kau baca ini, Kodeks Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Ludahi ini. Aku izinkan kau menolak hadisku asal kau ludahi kitab ini ya, Kodeks Sinaiticus ini, nggak apa-apa. Kecuali kau mau pakai celana dalam warna pink, kayak perempuan kayak kami kalian, ya. Hari ini, bang, adek pengen makan bakso. Nih, abang belikan bakso. Enggak, sebenarnya adek pengen makan mie ayam, bang. Ya, pakai celana dalam. Anda warna pink. Ya, di sini ya. Jadi Uni ini, saya tolong Anda konsisten. Kalau Anda yang konsisten, Anda tolak hadis, nggak apa-apa. Al-Quran dong, nggak busuk kata-kata manusia yang sohi dan tidak sohi. Saya tidak membahas Al-Quran, Anda membahas qiraat. Anda tidak membahas Al-Quran, Anda membahas qiraat. Qiraat itu cara membaca Al-Quran, bukan Al-Quran. Tadi. Loh, Anda tahu qiraat tidak? Qiraat itu apa? Ya, itu kan urusan kalian. Berarti itu kan Anda yang bawa data. Urusan kami kau tanyakan, giliran kami jelaskan kau nggak mau tahu. Nggak, gini aja, saya mau nggak. Topan, kau laki-laki nggak? Kau tolak hadis nggak apa-apa, silakan. Jangankan hadis, kau tolak Al-Quran pun nggak apa-apa. Kau tolak hadis di abad keempat, lalu kau terima kitab di abad keempat. Kau tolak hadis di abad kedua. Ya, dari kehidupan nabiku, hadis itu jaraknya 200 tahun. Ya, sekarang ku tanya sama kau terima nggak kodek ini? Oke, Uni, saya terima, alasannya ada. Saya tanya, kenapa kau terima kodek ini? Nah, tunjukkan sama aku kalau kitab kau ini ditulis sama murid-murid Yesus. Data.
Baik Uni punya kitab tuh afdol, makanya nggak diupdate. Datanya mana kalau penulis kitabmu itu? Saya tanya data, banyak kali kecapmu. Yang saya tanya baik. itu, Saya akan bawa di sini data. tertulis, ini data Waktu loh, ini penulisan Codex tahun Sinaiticus. 37. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Masih hidup murid-murid Tuhanmu? Itu Uni waktu pada setelah dari rasul-rasul yang harus Saya kamu tahu. tanya, Ini Codex waktu penulisan dengan Sinaiticus, kanon kamu harus sebuah berbeda. Kamu ini nggak manuskrip pernah waktu penulisan yang kanon. Alkitab keris tengil ditulis pada abad pertengahan abad keempat. Nah, oke, terus kita kembali ke pertanyaan saya. Kembali ke Apakah murid Tuhanmu masih hidup di abad keempat, Cah Ayu? Mungkin begini Uni ya. Nggak bisa. Murid Anda perlu belajar ya. masih hidup Gini loh, di Anda suka abad ngeles dengan pertanyaan keempat. saya ya. saya rasa Anda tidak berbobot. Hey, berbobot. Anda tuh ya, Percuma kau jujur. bilang aku nggak berbobot. Bobotku 44 sekarang. Buktinya Tinggal kalau 1 kilo Anda lagi 50. berbobot, Diam kau. Anda nggak usah bawa hadis di Codex pertanyaan saya. Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Nah, itu kan nampakkan yang tidak nyambung. ditulis pada pertengahan abad Nampak rendah sekali ini. Cah Ayu. Yang nggak nyambung itu topan. Nggak nyambung dari Cah topan Ayu. sebetulnya. Kalau kau tolak hadisku karena ditulis 200 tahun setelah nabiku wafat, apa alasan kau terima kitab abad Oke, baik. keempat? Saya menolak Uni ya, karena itu Muhammad tidak mempunyai pengikut loh. Dia punya muridnya siapa? Contoh, dia punya sahabat yang mendampingi Siapa? dia siapa? Oke. Tunjukkan. Sahabat yang Kau menjadi saksi kau siapa? mengatakan nabi. Oke. Kalau Sekarang aku karena tanya sama kami kau. punya jelas Sebutkan yang satu menulis ajaran itu Kristen. jelas. Siapa? Pengikut nabimu siapa? Pengikut Tuhanmu siapa? Oke, Sebutkan baik. satu nama. Ibu Diva tahu orang yang ikut perjanjian Tuhan. baru ditulis Namanya hampir siapa? sebagian besar itu adalah murid-murid Yesus. Baru Anda tahu ya. 1 Matius oleh Matius, Markus temannya si Petrus. Salah, Lukas temannya si Petrus. Saya akan buka data nih. Oke, Uni ya. Saya Buka. akan di Google aja langsung. Oke, baik, saya akan buka nih. Saya akan baca Uni ya. Nih. Kita perjanjian Data, baru. buka. Data buka. Oke, silakan. Ya, saya akan siap buka data. On cam. Topan on cam. Ayo Uni. Jangan asal bunyi dulu kerjanya. Uni. On cam dulu, on cam. Ngomong On cam. mau sudah dari Kera. Ayo Uni. Aksela nanti dulu, Aksela. Nanti dia dulu, Uni. Aksela. Mana datanya Uni? Apa Aksela? Datanya Apa? mana? Kau dari ngomong manusia dari Kera. Mana datanya? Aku bilang manusia dari kera siapa? Darwin Aku kamu bilang ngomong dari itu tadi Darwin Aku ngomong bilang seperti itu. Darwin Mana mengatakan datanya? manusia berevolusi dari bentuk yang loh. Yang bilang manusia tercipta dari kera siapa? Ada aku bilang Darwin bilang manusia dari kera. Telinga kau becongek. Aku bilang Darwin mengatakan manusia berevolusi dari bahkan Darwin menganggap manusia berevolusi dari bentuk yang tidak sempurna ke bentuk yang sempurna, sementara kau dari manusia sempurna menjadi manusia tak sempurna, jadi kera kau. Waalaikumsalam. Janganlah ngambek dulu. Tadi kan Logi kalau teori Darwin itu benar. Tahu kau? sitas loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Data, diam kau data. Jangan mentang-mentang ada Bang Jibril kau kemengkean. Sekarang saya sudah bisa on cam. Silakan Anda tunjukkan data ini. Data. Silakan. Kamera, Kalau mau Topan on buka cam, kamera. tunjukkan. Buka kamera, Topan buka kamera ya. Data. Kita ini dulu. Jangan banyak bacot. Hantu laut. Data. Oke. Banyak. Oke. Ini saya akan tunjukkan ya. Sudah bisa buka belum? Sudah bisa lihat belum? Belum, di save dulu, di save.
Buka kameranya, habis itu save, simpan. Tersimpan ya, berarti belum bisa diminta maaf kalau begitu. Bisa. Ini saya udah bisa invite kamu buka kamera, Dari tapi kamu belakang. yes dulu. Bagaimana Uni izin membaca? Mana buka datanya? Buka kamera. Aduh. Oke, saya akan baca ya, Buka, izin baca ya, karena daftar belum bisa dibuka, saya izin baca ya. Bukan Iya, mana. daftarnya. Coba buka kamera. Judulnya apa? Jangan paksa orang yang belum bisa on cam. Bisa, akun kamu bisa. Ini buka kamera. Alasan. Ini saya buka nih. Coba ulang. Yes, Bertohong jawab yes di kamu situ. sini ya. Kamu Jawab yes bertohong di situ. kamu ya. Jangan bertohong Coba, lah. coba. Coba dulu, coba ulang. Karena saya Kebiasaan juga ajaran belum- gereja kayaknya ini. Kebiasaan ajaran gereja. Nah, kamu udah reject barusan. Mas. Makanya tulisannya Tidak, 40 detik lagi. Kamu reject barusan. Coba jawab yes. Topan. 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 Asik nih melihat data yang valid. Lah. Ya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Topan hari ini. Yang punya Itulah utang sama Topan ikhlaskan. Kalau dia nggak punya utang biarkan. Suruh buktikan malah lari. Ah, gimana? Lanjut lah. Jadi begini. Ya, Topan kembali. Silakan Topan. Mesra banget tuh Bang Jibril manggil lu tuh. Gue aja gak pernah dipanggil kayak gitu. Topan. Enggak lah. Coba dibuka kameranya. Tuh, saya kirim lagi invitationnya. Jawab ya. Topan. Hei. Topan. Tuh. Kurang mesra apa Bang Jibril manggil kau tuh. Aku aja gak pernah digituin Uni. Gak pernah kayak gitu dia. Selalu nih. Enak Nggak ya. ada. Komal Muslim tuh enak Uni ya. Diberi kesempatan, kasih layar besar, suruh open Iya. cam. Enak sekali, Masya Allah. Coba kita masuk sono. Kita udah buka kamera. Tuh, harapnya ada. Nggak digede-gedein men. Oh, nggak gede-gedein. Kita buka kamera mau nunjukin. Waduh, malah di mute, malah di. Mute kamera lagi kita. Iya. Aduh. Malah dikek Bang Jibril. Nah, kabur. Astagfirullah. Kabur lagi. Aduh. Kebiasaan ini. Topan dia meleleh dia. Aduh. Nggak, feeling saya datanya kalau nggak dari Wikipedia, Wik. Tokopedia, Dari wik. Shopee. terus ya Shopee. Data Shopee. Kayaknya ada debatur muslim dulu bawa data Tokopedia ya Bang. Kadang sendiri apa yang Kenapa Kak Natalen? Nggak, dia lagi cerita sama suaminya minggu pagi ini gimana. Ke gereja atau enggak gitu, kayaknya kita di sini aja deh lebih bagus katanya ya. Kalau di gereja kayaknya dapat bayar per puluhan, di sini banyak ilmunya lagi gratis Mesti lagi mandi katanya. wajib lagi. Oh enggak ya? Nggak mesti. Iya, nggak mesti. Nggak mesti. Kalau di gereja katanya kan nanti harus bayar per puluhan, di sini mah minta gratis. Uni Ripa sama Bang Jibril nggak minta bayar, Itu dia. capek-capek belajar mah kata dia. Enak di Apalagi sini. kalau tadi malam sibuk kan mesti mandi wajib, tapi enggak sih, enggak masuk sih. Nggak Tapi harus. enggak, emang Bang Jibril udah mandi wajib. Nah, enggak juga. Saya nggak bilang kayak gitu. Nah, ini si Topan lagi yang mau naik nih. Topan, ayo Topan, kita tunggu datanya Topan. Curigai nih guys, Bang Jibril guys. Diam-diam dia udah ijab Pan. kabul aja nih. Mari kitab suci Tokopedia. Wikipedia apa Shopee nih? Wik. Oke, baik. Oke, saya gedein ya kamu ya nih. Habis itu saya invite kamu buka kamera. Jawab ya di sana.
Ini saya belum terlalu pandai buka ini nih Bang, karena agak susah sih. Karena baru mulai mulai. Tadi bilang buka, tadi dia bilang aku open. Ya karena aku nggak pandai tiba-tiba. Terus sekarang aku belum pandai. Aduh. Macam mana? Aku kan menghilang tiba-tiba. Mana aku tahu? Ya udah, data kamu dari mana? Coba kasih tahu. Oke, data saya dari data kuliah saya. Sumbernya Oke. dari mana? Dari jurnal. Oke, nama Jurnal. jurnalnya apa? Oke, Anda mungkin tinggal buka saja ya, jurnal UKI itu yang tentang penafsiran kitab itu ada. Penafsiran. Ini saya buka Google, habis itu saya tulis apa? Bukan, jurnal lah. Iya, jurnal. Kak. Jurnal UKI. Iya, saya dapatnya dari mana? Apa nama websitenya? Oh, Mentelan sumbernya. kali si Topan ini. Jurnal lah, Bang Jim. Si Topan jadi lembek begini. Astagfirullah. Bukan Nggak, mau lagi jurnal pun. Kristen Indonesia atau UKI juga bisa. Jadi saya buka Google apa nih, Bang Topan? Ya, bukan di jurnal lah, jurnal UKI punya. Jurnal UKI gitu Topan, ya. kamu jangan sok ngibas-ngibasin rambut. Kamu nggak punya rambut. Masalahnya gini Uni, Anda Udah, jujur, habis itu udah masuk kamu jurnal ini nih. orang Apa yang saya search nih? Orang tanya Al-Quran, jawabnya Halo? hadis, kuatkan dengan hadis. Halo, Topan. Ketidaknyambungan tuh aneh. Aduh, kok sibuk nyerang sih? Ini kitab kamu gimana ini? Saya udah masuk Iya, di karena dia tuh banyak e-jurnal-uki.ac.id. ngomongnya Terus nggak masuk nyambung. kemana? Ini kamu Iya. kecongor doang nih, nggak ada ininya. Mana ini datanya? Jurnalnya Nah. yang mana? Ini saya kan mau tuh juga nih, saya baca aja Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Enggak, saya nggak apa percaya sama kamu. Mesti dibukain. Ya udah, Gimana? kalau Kita percaya, sama-sama buka nih. Kita kan- sama-sama buka nih. kan Ini saya tunjukin nih. masalahnya, kalau tidak percaya kan udah harus dipaksakan. Ini saya sama-sama buka nih. Ini saya tunjukin aja nih. Klik yang mana nih? Kasih tahu. Saya sih langsung di dokumen materinya, langsung dari jurnalnya dia isinya. Iya, tunjukin. Iya, di mananya. Buka Nih. dulu jurnal dia punya itu. Ya ini kan Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia. Terus di mana? Buka di jurnal. Mana ini? Punya Anda beda ya dengan punya kami ya. Jadi di mana? Atau kamu Punya saya ini ngarang-ngarang? langsung Nih, langsung PDF-nya. saya tulis nih jurnal UKI seperti kamu bilang. Di mana? Ini. Coba nanti ya, saya coba on cam bagaimana caranya ya. Aku belajar dulu ya. Nanti kalau karena saya juga Enggak, masih ini pemula kasih nih. tahu aja di sini mana? Ini akan contohkan punya saya satu di sini ya. PDF-nya dalam bentuk kayak gini nih, PDF langsung Word nih. Coba bagaimana on cam. Data kamu Microsoft dari Word, dari PDF. Word, saya sudah pindahkan ke Word. Oh, dari Word. Saya sudah pindahkan ke Terus saya Word. tahu dari mana? Kita di sini yang terpelajar ini tahu dari mana kalau tulisan kamu itu valid? Kalau kamu dari Word. Data file kan dari jurnal. Kalau dari Microsoft Word sekarang juga saya bisa bikin Microsoft Word. Saya bilang Bang Topan edisi berapa, vol ke berapa. Vol dari dua, Word. edisi Jadi kita debat nih, diskusi ini dasarnya dari Microsoft Word kamu. Enggak, ini kan saya sudah download. Ya dari mana sumbernya? Makanya saya tanya. Oke, saya dapat dari vol titik 3.2. Volt titik 3. 3 tahun ketiga titik 2. Genap punya genap, Master Genap. Kasih tahu saya ini, saya buka nih jurnal UI UKI. Nih, di mana alamat websitenya? Gini aja deh, kalau emang nggak bisa di situ karena ini biar ampun. Enggak, Bang Topan. Bang Topan. Kalau ini materi kuliah Bang saya Topan. nggak bisa kan, saya ambil Bang kan. Topan, Bang Oke, Topan. gini Kalau aja. Bang Saya kan buka Topan, Alkitab saya. sebentar. Bang Topan, semestinya kan ini bukan rahasia abang ya, atau yang abang simpen di Microsoft Word ya. Semestinya kan ini pengetahuan umum. Mestinya Betul. kan ada di website resmi seperti ORG atau Jurnal kan resmi, government. Bang, punya Nah, itu punya lembaga pendidikan resmi. Iya, yang lebih benefit daripada perpustakaan di lokal sini Ya, Bang. Kan Tuhan abang nggak UMKM ya nggak? Jurnal tuh sah, itu bukan lagi sohi, sah. Waduh, iya makanya ada situs internasionalnya nggak yang sah? Atau ini dari UNESCO, PBB, UN? Udah lama Bang, dalam bentuk Word Bang. Kalau abang meminta bukti yang lain, Alkitab saya kan tunjukkan Alkitab saja biar membuktikan nih. Oh, berarti ada manuskrip abad 1, abad 2-nya?
update lah. Ada kitab yang lengkap dan update. Jadi ada manuskrip, jadi ada manuskrip abad 1, abad 2, abad 3-nya. Nah lengkap. Kalau kitab yang sekarang yang saya pegang, saya download ini lengkap. Ada manuskrip abad 1, abad 2, abad 3-nya. Itu penulisnya semua lengkap. Mantap. Di apa nama Iya. papirus atau nama kodeksnya, Bang? Itu kalau papirus itu kan dari asli bahannya, Bang. Iya, papirusnya kan ada 118. Ya abang aja Papirus itu nomor dari universitas itu kok waktu zaman universitas baru di kanon, Bang. Jadi selama ini pada kemana? Enggak, ini abang papirus Iya, kan? Papirus Iya, abang masih kan ada asli. 118. Iya, Papirus nomor dari berapa yang abad 1, Jangan abad 2, abad 3, Bang? Panggil adek. Oh Oke, iya, punya Anda itu aja Detopan, waktu di kanon Detopan, di kamu kan Universitas ngaku Kairo. kanon. Nah, punya Al-Quran kalian tuh di kanon tuh di Kairo, bukan di Arab loh. Katanya Di kanon di mana? Di mana? Turunnya di Arab, tapi dikanonisasikan di Kairo. Al-Quran Iya. kalian. Di kanon itu kamu tahu nggak arti kanon itu apa? Aduh, hai Bang. Nggak tahu, nggak tahu. Berarti kamu nggak tahu, Kanon kan? itu pengukur. Kanon pengukur. Kanon itu Atau artinya garis. dipilah. Atau garis. Ih, kok baca dalam bahasa asli bro? Astagfirullahaladzim. Enggak. Kamu bilang ada Bible abad 1, abad 2, abad 3. Ada papirus kan? Kamu tahu papirus kan berarti? Papirus nomor berapa? Papirus itu ada 118. Papirus nomor berapa yang abad 1, abad 2, abad 3, Topan? Anda Dek. tanya saya kanon. Apa itu Dek. kanon? Saya jawab. Dek, Anda dek, kanon itu. Nanti dimasukin kaos kaki lo ke Topan. mulutnya. Lalu non Al-Quran Detopan, kamu itu di Universitas Kairo Detopan. tahun Aduh, ini saya mesti seribuan. jadi karkol ITC kali ini. Kekurangan kamu itu yang mana? Aku kanon tahun 1000. Kepada Bapak Topan, kepada Bapak Topan ditunggu di lobi utama B2 milik Avanza B3478. Kepada Topan ditunggu majikannya di lobi depan. Iya kan? Bisa gantian Kalian punya Al-Quran papirus itu di kamu, Universitas di Kairo papirus sana. kamu, Topan. Ini memang minta di-kick ya? Iya, ini benar nih gini. Ini kamu memang minta di-kick ya? Kamu ngobrolnya kayak gini ya? Nggak bisa gantian ya? Kick adek bang, kata dia bang. Sudah mulai tantrum gini, sudah Dia angkat minta tangan. dicambuk. Dia udah panas. Dia minta dicambuk bang, minta dicambuk. Dia nggak tahu. Al-Quran kalian di Nggak kampus usah ke Al-Quran universitas. dulu, nanti saya bisa jelaskan Al-Quran dari abad 6, dari abad 7. Manuskrip kamu, transkrip kamu bilang ada papirus. Papirus kamu ada 118. Nomor berapa yang abad 1, 2, 3, Topan? Yo, tolong jawab. Sejak kapan Al-Quran ada abad 6? Iya, nanti saya tunjukin. Nggak perlu nanti sekarang. Nanti saya Sekarang tunjukin tolong. ya, Karena nanti saya Al-Quran tunjukin ada ya. abad Bible kamu abad 1, abad 2, abad 3. 6. Kami waktu kanon abad ke-6, tapi penulisannya tahun 37. Ada. Kanon abad 6 kamu. Kami abad ke-4. Berarti Sinaiticus sama Vatikanus nggak di kanon? Kok kanon abad 6 sih? Kita Bang. Waduh, ini manusia botol nggak ada otaknya berarti nih. Ada nggak ada? Dia kanon aja nggak paham berarti. Enggak, ini papirus kamu ngotot ada di abad 1, abad 2, abad 3. Papirus kamu itu kalau kamu nggak tahu, saya kasih tahu sekarang. Papirus kamu itu ada 118, ada 118. Yang mana yang abad 1, abad 2, abad 3? Bang, gini dulu. Al-Quran kamu tuh di Loh, jangan, ini tadi kamu loh yang bilang ada, nanti mau tunjukin kameranya ini apa segala macam. Kok tiba-tiba ke Al-Quran sih? Panik ya? itu katanya Bang Jip, Topan, Bang Jip, bentar, Topan Bang panik Jip. ya? Izin Bang Jip, teman-teman yang di YouTube Uniriva, saya matikan YouTube ya. Diam dulu Topan. Pindah ke Cak Tata Official teman-teman ya. Pindah ke Tata Official teman-teman ya. Support akunnya Cak Tata teman-teman. Saya matikan. Silakan disambung bagaimana karkol ya. Karkolnya Bang Jibril guys. Tonton di Cak Tata Official ya. Saya matikan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanti saya bisa jelaskan soal Al-Quran. Papirus kamu, Topan, papirus 1 kamu abad 3, P2 kamu abad 4, P6 kamu abad 4, P8 kamu abad 4, P10 kamu abad 4, P11 kamu abad 7. Papirus mana yang kamu bilang abad 1, abad 2, abad 3, Topan? waktu penulisan tuh abad pertama tahun 37 Bang. Penulisan Mana manuskripnya? Apa nama manuskripnya? ada di kitab kami yang update Bang, namanya Iya, itu- apa nama manuskripnya, Bangku ganteng? Bentar Bang, aku buka kitab saya. Oke.
papirus berapa atau kodeks apa namanya? Sebutin aja, kita tahu semua kok. Tahun 37 Matius. Iya, nama manuskripnya apa? Atau nama papirusnya apa? Hah? Mau pakai manuskrip. Iya, manuskrip abad, katanya ada tulisan abad 1, abad 2, abad 3. Saya nanya abad satunya tulisannya apa namanya? Papirus apa atau kodeks apa? Buku-buku banyak. Mau buku apa? Buku-buku mana? Mesti ada bukti empirisnya dong, mesti ada bukti jelasnya dong, arkeologinya dong. Buku saya aja kalau mau nanti saya buku aku. Iya, di mana itu? Enggak, itu kan pengetahuan internasional, enggak cuma di seluruh dunia ini cuma ada di buku kamu kan? Pasti pengetahuan ini pengetahuan besar loh. Iya. Masa dari seluruh dunia ini, saya bisa akses library Vatikan, sekarang. Kamu tinggal kasih tahu kodenya apa, saya buka. Kenapa Al-Quran kamu Loh, dikanonisasikan? kok ini Bible kamu abad 1, kok sibuk nyerang sih? Tahun 1000. Tunjuk data. Al-Quran di kanon itu mana? Iya, mana datanya Al-Quran di kanon? Datanya mana? Nih, saya akan baca ya. Mana? Nih, bukti Iya, ya. baca. Bukti Ya, saya akan buktinya. baca ya. Saya belum bisa on cam ya. Saya akan baca ya. Dari Tribun News nih, dari apa? Dari Tribun apa dari mana nih? Dari Tokopedia. Pilot kok. Mana datanya? Dari mana itu datanya? Kok nih satu yang pertama. Valid, bukan valid. Aduh, ini orang baca jurnal tapi valid. Gimana sih? Bangkrut ente. Itu data sembelit. Ente bangkrut datanya ya, valid. Data sembelit, Bang. Kok bisa Al-Quran Datanya bangkrut, valid. Data sembelit, Kenapa Bang. dikanonisasi? Capek banget baca jurnal tapi yang valid. Mana sih? Mana jurnalnya? Coba jurnal. Mana. Mana data sembelitnya? Mana sih data sembelitnya? Oke, saya baca. Kalau memang saya baca, bisa baca. Iya, baca data Iya, sembelitnya. dari mana baca. sumbernya? Iya, baca data sembelit. Oke, saya akan baca ya. Oke. Iya, dari mana data valid? Pilotnya ini dari mana? Pada zaman Raja Herodes, Raja Yehuda dalam mati. Herodes. Astagfirullahaladzim. Kok Anda mau Lu cuci muka dulu deh. kok Anda Cuci muka dulu deh. Udah data pilot. kok kepanasan? Hadores. Toprak juga nih. Kita ngeludruk di sini. Capek banget. Ayat 1 membuktikan keabsahan tahun 73 dan tahun 74 sesudah Masehi. Aduh. Ini mati. Samiri. Ini kenapa kesurupan Umi? Jangan atau kepanasan. Datanya pilot ini. Jadi Lu baca Umi, apaan? Nih pagi-pagi. Gue pesen ketoprak deh, kita ngeludruk di sini. Capek banget. Nah, Anda bisa jawab dari tadi bully orang. Sekarang saya tanya Al-Quran. Bible kamu. Tanya Al-Quran. Bible kamu belum jawab soal papirus dan kodeksnya. Gimana kamu bisa diambil serius? Datanya ada di buku kamu. Iyalah, ini kan buku mata Datanya kuliah saya. pilot lagi. Iya, datanya pilot lagi, miskin lagi datanya. Daripada punya kalian. Ya udah, jadi apa nama kodeksnya, apa nama papirusnya? Yang hidup bukan zamannya Muhammad. Apa sih? Iya kan? Apa? Saya tadi tanya Al-Quran, kalian jawabnya kok di hadis. Kok tidak nyambung kok? Tuhan kamu tuh nggak bisa Ya Allah, nggak ada ininya, nggak ada otaknya nih orang. Siap. Capek. Jadi kayak ngajarin, jadi capek. Bukan ilmu yang nggak ada otaknya, nggak ada. Iya, Bukan otaknya ilmu yang nggak ada didengkul. otaknya, emang nggak ada. Otak didengkul. Udah buang aja. Ganti yang Buang lain. aja. Jadi bisa Ditanya ada- jurnal, source-nya di edukasi. mana, malah dipindah ke Word. Tanya Ini kan pilot. konyol. Pilot lagi. Siapa Yang betul tadi? valid, dia Herodes. pilot. Aduh, botol. Si Edores lagi. Si Bawa-bawa Edores lagi lu. Aduh. Kualitas Aduh, aku banyak. IQ-nya Aduh, ya lemah Allah. banget. SDM rendah, oten. Aku kebanyakan ketawa bisa menimbulkan kerutan wajah nggak? Bisa nggak kerutan wajah aku cepat? Kalau kebanyakan ketawa nggak kan? Ya udah deh aku ketawa. Enggak dong. Nih, Bang Robin, selamat pagi. Selamat pagi saudaraku. Salam toleransi, salam damai.
Gimana Bang, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanggapin dari diskusi kita barusan, atau mau angkat topik yang baru? baru masuk saudaraku, jadi ya tadi apa topiknya. Silakan lanjut. Saya mendengar dulu. Ini ada Bang Bella. Selamat pagi Bang Bella. Bang Bella. Ini bukan Bang Bella, ini BG Bella. BG Bella. Oke, kepencet kayaknya. Udah, Uni kalau mau ngobrol sama Bang Robin. Ini gue ngomong sama Pak Ilit. Atau Hadores tadi. Atipa, Ula. Hola. Buenos días. Hedores pula dibawa-bawa dia. Aku mau. Halo Natalen. Di situ dia diam pas kita ngomong. Aku kan masuk di situ. Iya masuk sudah. Sudah masuk loh. Hula. Halo. Ulala. Hai. Natalen. Udah turun. Stendi. Halo Pak Stendi. Halo. Ula. Halo. Lapar oi. Lapar perut aku oi. Yang naik tolong dibuka mic-nya, langsung ngomong yang naik. Halo Mr. Deko. Halo. Ula. Halo. Ulala. Oke, turun. Bersih. Duh, lapar lapar. Abawatu. Halo Pak Abawatu. Halo Pak Abawatu. Lagi nunggu nasi aku guys. Udah turunnya Pak. Bang Robin mau sampaikan apa Bang Robin? Ada yang mau disampaikan? Oh iya. Ini mau saya sampaikan juga buat saudara-saudara saya Kristen ya, yang ada di bawah. Ya, jadi belajarlah dengan benar saudara-saudaraku ya. Buat Kristen-Kristen, apa yang dikatakan oleh Yesus dilakukan. Ya, jangan dipelintir-pelintir. Ya, buat saudara-saudaraku Kristen yang ada di bawah, yang taping, buat kita semua ya. Jadi kita hormati ini seperti ini. Baru masuk Ustaz Yusuf. Yang disampaikannya itu semua benar saudaraku ya. Bukan Ustaz Yusuf, bukan. Ini Oten ini ya. Oh ya. Ya, Jangan ya, ini, yang saudaraku. ya, kau penipu, kau serigala berbulu domba. Diam dulu Bang Robin, diam. Diam dulu. Nah, ini adalah ajaran gereja, teman-teman ya. Kalau karena kemuliaan Tuhan kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi? Itu ya. Jadi cara untuk masuk ke tengah-tengah umat Islam itu dengan menyamar, bikin nama Ustaz Yusuf, ngaku-ngaku Ustaz Yusuf. Nah, gitu ya. Nih